Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Latifah Rajabiah dengan NIM 8575 18082. Saya jurusan PGSD Masukan Sarjana. Nah, kali ini saya akan menjelaskan praktikum IPA tentang simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, simbiosis mutualisme, simbiosis komensalisme, dan simbiosis parasitisme. Baik, saya akan menjelaskan satu persatu ya. Sebelumnya, saya akan menjelaskan dulu judul percobaan kita, yaitu simbiosis, yang merupakan salah satu tugas mandiri. Tujuan dari percobaan ini untuk mengidentifikasi simbiosis parasitisme, komensalisme, dan mutualisme di sekitar tempat tinggal. Tahukah kamu, hubungan antara makhluk hidup sangat penting di setiap makhluk hidup untuk membutuhkan makhluk hidup lainnya. Nah, alat dan bahannya, alat tulis, tabel pengamatan, dan lingkungan sekitar. Prosedur percobaannya menyiapkan alat tulis dan tabel pengamatan. 2. Pergi ke lingkungan di mana terdapat makhluk hidup. 3. Mengamati 3 jenis simbiosis makhluk hidup. 4. Menuliskan hasil pengamatan pada tabel semua jenis makhluk hidup. Dan yang kelima, menganalisis makhluk hidup dalam semua jenis simbiosis. Simbiosis dibagi menjadi 3 macam. Yang pertama, simbiosis mutualisme, di mana hubungan antara 2 jenis makhluk hidup, di mana kedua makhluk hidup tersebut saling mendapat keuntungan. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana yang satu diuntungkan dan yang satu tidak diuntungkan maupun tidak dirugikan. Yang ketiga adalah simbiosis parasitisme, adalah hubungan antara 2 jenis makhluk hidup yang berbeda, di mana makhluk hidup yang satu diuntungkan dan yang lainnya dirugikan. Dari hasil pengamatan yang saya lakukan, saya menemukan 3 jenis simbiosis. Yang pertama, simbiosis parasitisme antara kutu rambut dengan rambut, di mana peranan kutu diuntungkan dengan menghisap darah dari kulit kepala manusia, dan manusia dirugikan karena kulit kepalanya terasa gatal. Yang kedua, komensalisme pada tanaman anggrek dan juga pohon mangga, di mana tumbuhan anggrek yang menempel pada dahan dan pohon tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Yang ketiga, mutualisme pada lebah dengan tanaman jeruk nipis yang sedang berbunga. Lebah menghisap nektar dari bunga. Lebah diuntungkan dan bunga juga diuntungkan karena dibantu pada proses penyerbukan oleh lebah. Untuk pembahasannya, simbiosis parasitisme, hubungan antara kutu pada rambut manusia, yaitu kutu memperoleh keuntungan karena ia mendapat makanan dengan cara menghisap darah dari kulit manusia, sedangkan manusia dirugikan karena merasa gatal pada kulit kepalanya dan menjadi tidak nyaman. Lalu yang kedua, simbiosis komensalisme. Contoh simbiosis komensalisme adalah interaksi antara tanaman anggrek dengan pohon mangga. Dalam hal ini, tanaman anggrek akan melekat atau merambat pada pohon mangga dengan tujuan untuk mendapatkan air, sinar matahari, dan senyawa lainnya. Semuanya dibutuhkan untuk melaksanakan fotosintesis. Cara tanaman anggrek mendapatkan air adalah dengan menyerap air dan juga mineral yang terdapat pada pohon mangga tersebut. Selain itu juga sanggup menyerap dari batang yang telah lapuk. Kejadian ini sebetulnya untung bagi anggrek, akan tetapi tidak memberi pengaruh apapun pada mangga. Yang ketiga, simbiosis mutualisme. Yang saya amati adalah tanaman atau bunga jeruk nipis dengan
seekor lebah, di mana lebah menghisap sari manis atau nektar pada bunga. Sedangkan bunga sebagai organ reproduksi pada tumbuhan membantu karena lebah ini membantu menyebarkan serbuk sari. Kemudian lebah dihinggap di bunga kakinya dan menyentuh bagian putik dan benang sari pada bunga, sehingga mengakibatkan serbuk sari menempel pada putik dan terjadi proses penyerbukan pada bunga. Untuk kesimpulan, berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa 1. Simbiosis parasitisme adalah hubungan spesies makhluk hidup yang berbeda di mana pihak yang satu mendapat untung dan merugikan pihak yang lain. Simbiosis parasitisme berpengaruh buruk pada tumbuhan yang ditumpanginya. Namun, parasit tidak akan membunuh tumbuhan inangnya atau tumbuhan yang ditumpanginya. Karena kalau inangnya mati, maka parasitnya juga akan mati karena kekurangan makanan. Yang kedua, simbiosis komensalisme adalah dua spesies makhluk hidup di mana yang satu diuntungkan sedangkan yang lainnya tidak diuntungkan ataupun tidak dirugikan. Simbiosis komensalisme ini juga dapat berpengaruh buruk bagi tumbuhan yang ditumpanginya jika terjadi terus-menerus karena dapat menghambat pertumbuhan dan berkurangnya produktivitas pertumbuhan inangnya. Yang ketiga, simbiosis mutualisme adalah hubungan dua jenis makhluk hidup yang hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Jawab pertanyaan pada simbiosis parasitisme. 1. Apakah hubungan kutu anjing dengan anjing merupakan hubungan simbiosis parasitisme? Jelaskan. 2. Di antara hubungan parasitisme yang Anda temukan, adakah yang menyebabkan kematian pada inangnya? 1. Saya akan menjawab, hubungan antara kutu anjing dan anjing merupakan hubungan parasitisme karena kutu anjing diuntungkan dengan cara menghisap darah anjing, sedangkan anjing dirugikan karena darahnya berkurang dan menderita gatal-gatal. Yang kedua, pada hubungan di atas ada hubungan yang dapat mengakibatkan kematian, misalnya hubungan antara nyamuk, sel kanker, dan manusia. Nyamuk Aedes aegypti dapat menyebabkan penyakit demam berdarah. Jika terlambat mendapat pertolongan, maka dapat mengakibatkan kematian nyamuk. Chikungunya dapat mengakibatkan kelumpuhan pada manusia. Begitu juga sel kanker. Jika mencapai stadium akhir dapat menyebabkan kematian. Yang B, simbiosis komensalisme. Apakah hubungan komensalisme dalam kadar tertentu dapat menyebabkan kerugian pada inangnya? Jelaskan dan berikan contohnya. Jawabannya, simbiosis komensalisme jika terjadi berlebihan akan dapat merugikan pihak lain. Misalnya anggrek yang ditanam 2, 3 atau lebih pada satu pohon mangga juga dapat menghambat pertumbuhan pohon mangga atau berkurangnya produktivitas buah mangga karena intensitas cahaya matahari yang diperoleh menjadi berkurang. Yang C, simbiosis mutualisme. Di dalam tubuh kita sebenarnya banyak terjadi simbiosis. Coba Anda sebutkan beberapa contoh mutualisme yang ada di dalam tubuh kita. Jelaskan keuntungan bagi organisme tersebut dan apa pula keuntungan bagi tubuh kita. Baik, saya akan jawab. Escherichia coli atau manusia. Hasil simbiosis mutualisme ini adalah E. coli yang terdapat dalam usus besar manusia mendapat keuntungan berupa makanan, sedangkan manusia mendapat keuntungan berupa proses pembusukan makanan sehingga dapat dikeluarkan dari tubuh manusia. Selain itu, manusia diuntungkan dengan adanya pembentukan vitamin K yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh manusia. Yang B, bakteri Bacillus brevis, Bacillus subtilis, dan Bacillus polymixa menghasilkan zat antibiotik pada tubuh. Berikut adalah lampiran. Yang pertama, kutu pada rambut manusia. Yang kedua, pohon mangga dengan tanaman anggrek. Yang ketiga, tanaman jeruk nipis dengan lebah. Baik, terima kasih. Sekian pemaparan praktikum yang saya lakukan pada simbiosis. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terakhir, saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.